Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dafa Bayaki Purnomo. Saya merupakan mahasiswa dari Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di salah satu universitas, yaitu Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian untuk mengunjungi salah satu rumah makan, yaitu Soto Kesawan. Rumah makan ini berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Nah, sebelum ke videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan di skip-skip videonya, agar kita sama-sama tahu apa yang bisa kita ambil dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah berada di salah satu rumah makan dan mungkin kalian pernah kemari, yaitu Soto Kesawan, rumah makan Soto Kesawan. Dan saya sudah bersama seorang narasumber yang mungkin tahu banyak mengenai Soto Kesawan ini. Kenapa? Karena beliau merupakan seorang yang menjadi owner dari Soto Kesawan ini. Saya perkenalkan langsung, nama beliau yaitu Dewi dan biasanya saya panggil Tante Dewi. Dan kali ini kita akan membahas mengenai penurunan perekonomian di Indonesia pada saat pandemi seperti ini. Dan nanti saya akan menyinggung mengenai kewarganegaraan pasal 28A yang berisi tentang hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Oke, langsung aja. Gini Tan, membahas mengenai perekonomian yang menurun di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, melainkan di seluruh dunia pasti mengalami penurunan ekonomi. Mengenai bisnis ini kan pasti ada penurunan pendapatan. Nah, itu Tante gimana mensiasati supaya pegawai di sini masih tetap bekerja, atau apakah ada pegawai yang dirumahkan dikarenakan pandemi seperti ini? Dengan kondisi sekarang ini, kalau pekerja tetap, tapi ada jadinya apa tuh namanya, gantian. Yang dulu kan biasanya setiap hari, karena kondisi seperti ini mereka libur 2 hari. Oh, berarti pegawai di sini gantian. Jadi berarti Tante satu hari selama ini butuhnya 7 orang karena pandemi. Jadi butuh 5 orang aja. Jadi yang 2 itu dirumahkan bergantian, bergilir. Oh, berarti dirumahkannya secara bergantian. Berarti itu sistem yang Tante buat nih. Iya, supaya ya namanya pendapatan berkurang ya, cuman jangan sampai nggak ada gitu. Kalau mengenai misalnya atau pemerintah di Kota Medan ini, apakah ada memberikan penyuluhan terhadap COVID-19 ini, Pak? Atau ada yang datang kemari untuk mengingatkan? Nggak ada. Kalau apa tuh namanya yang harus ini harus itu, kita kan nengok dari berita aja kan. Kalau berkaitan nggak ada. Khusus mereka datangnya nggak ada. Kan kita dapat dari berita bahwa ke rumah makan harus sediain ini itu, masker apa ya, jadi ikutin itu aja. Jadi kalau di rumah makan ini kan masih boleh dine in atau makan di sini gitu, atau dikasih boleh. Jarak gitu. Kami ya dikasih nggak pun dikasih jarak dengan sendiri, karena keadaan seperti itu. Yang mau beli pun orang takut ya kan, waktu itu nggak kita atur, ibu memang sedikit orangnya gitu, memang sana satu sini satu gitu, otomatis loh gitu. Mengenai perintah dari pemerintahan terhadap 3M, memakai, mencuci tangan, menjaga jarak, apakah dari 3M ini Tante udah setuju atau ada hal lain yang
harus dilakukan untuk menekan COVID-19 ini jadi turun? Setuju aja lah. Nanti nggak setuju gimana? Atau ada tambahan? Karena kita pun nggak paham kan tentang COVID itu. Jadi ya kita ikutin aja. Kalau memang itu baik. Kalau pendapat Tante nih, apakah COVID ini memang benar ada atau hanya konspirasi? Ada dan tiada. Ada dan tiada. Ya kita bilang ada. Tapi kita tengok yang jorok-jorok itu pun nggak kena juga ya kan, kayak gelandangan itu kan katanya kan gitu. Dan katanya tergantung imun Kita juga. ya gitulah, kita bilang nggak ada, tapi kita dapat berita ada orang yang meninggal Karena COVID. Kan, Atau mereka meninggal karena ada penyakit bawaan nah, sebelumnya. itu kita nggak tahu, kita kan dapat dari berita. Berita. Karena kan kita bukan tim medis yang memang di situ kan. Bukan kewarganegaraan pasal 28A. Kita mengira Tante ini merupakan salah satu orang yang memiliki hak untuk mempertahankan kehidupannya dengan cara berjualan terus di masa pandemi seperti ini. Dan beliau juga tidak hanya mempertahankan kehidupannya, tapi mempertahankan kehidupan orang lain. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena beliau memakai atau menggunakan pegawai di rumah makannya, dan pasti mereka atau pegawainya ini mempertahankan kehidupannya, dan Tante ini membantu dengan cara memberikan pekerjaan pada mereka. Dan ya tadi seperti itu, beliau mempunyai sistem seperti pegawainya gantian untuk menjadi membantulah pegawai di sini. Terakhir Ritan, bagaimana pendapat Tante, saran mengenai usaha yang bangkrut atau usaha yang gulung tikar atau bahkan orang yang PHK gitu, atau harus semangat atau mencari hal-hal lain gitu. Saran untuk orang yang korban PHK. Iya. Ya, setiap kita itu kan udah diatur rezekinya. Tetap aja mencoba berusaha yang lain, nggak di yang satu kemungkinan Nggak di satu perusahaan, atau wira swasta dan segala macamnya, gali potensi diri kan, mana itu udah jalan dari Allah. Dan setiap orang juga punya rezeki masing-masing. Jadi usaha itu penting. Sia-sia kan. Oke, terima kasih Tante udah mengizinkan waktunya untuk saya berdiskusi atau bertanya-tanya mengenai seputar soto Kesawan ini. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2,000 years later. Nah, sudah berganti tempat, sudah berganti pakaian. Nah, sebagai penutup, saya akan membagikan hal-hal yang bisa kita ambil dari obrolan saya kepada narasumber, yaitu pemilik dari rumah makan Soto Kesawan. Nah, menurut saya, beliau merupakan orang yang menggunakan haknya dalam pasal 28A, yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Bahkan bukan hanya mempertahankan kehidupannya, juga mempertahankan hidup orang lain. Beliau mempekerjakan orang-orang sebagai pegawainya, lalu memberikan gaji kepada pegawai-pegawai tersebut. Jadi secara tidak langsung beliau mempertahankan kehidupan orang lain. Nah, mengenai sistem yang beliau pakai, beliau merotasi waktu pegawai-pegawainya untuk bekerja di rumah makan tersebut. Misalnya, beliau mengatakan bahwa pegawainya ada 7 sebelum COVID-nya. Pada masa pandemi seperti ini, beliau kurangi 2 jadi 5. Beliau kurangi 2 ini selama 2 hari. 2 hari selanjutnya 2 orang ini lanjut bekerja sebagai pegawai. Nah, selanjutnya 2 pegawai diambil dari 5 yang bekerja di 2 hari pertama itu, diliburkan selama 2 hari. Begitu selanjutnya. Itu merupakan sistem yang beliau pakai di rumah makan tersebut. Oke.
Nah, untuk orang-orang yang luar sana yang mengalami bisnisnya bangkrut atau gulung tikar atau orang-orang yang korban PHK, dia berpesan bahwa masih banyak rezeki-rezeki lain, masih banyak cara-cara lain untuk mendapatkan rezeki. Mungkin tidak cocok di satu perusahaan, bisa pindah ke perusahaan lain, atau tidak cocok di satu bisnis, pindah di bisnis lain, seperti itu. Jadi jangan pantang menyerah untuk kalian, dan tetap berusaha untuk hidup dan menghidupi keluarga kalian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.